Diana Saskia Hidisi from 11 Today, I want to make a vlog to go to one of the places you must visit in Jakarta, namely Taman Mini Indonesia Indah. We're going to the Stamp Museum by using 5 different vehicles of public transportation in Jakarta. Stay tuned! First, we take Jaklingko. Jaklingko is Jakarta's transportation integration system that connects public transit routes such as MRT, LRT, Transjakarta, and Metrotrans. The name Lingko comes from a traditional irrigation system in Flores that looks like a spider web, symbolizing how all transport modes in the city are interconnected. All you have to do is tap your Jaklingko or Imani card twice. At some Jaklingko, there's a 1 to 3 minute waiting period before you can tap your card again. Second, KRL. KRL, as known as Kereta Rail Listrik, or most commonly known as the commuter line, it is a rail-based public transportation system powered by electricity from overhead lines. For the first 25 km, you can get 3,000 rupiah, and every additional 10 kilometers, you get 1,000 rupiah. MRT stands for Mass Rapid Transit. It is a high-speed electrified urban rail system designed for fast, efficient, and reliable passenger transport in crowded urban areas. It travels at speed of 90 to 100 km per hour, using both underground and elevated flyover tracks to bypass road traffic. Fare starts at 3,000 rupiah for the first station and increase for 1,000 rupiah in every additional station you pass. Here, you must have a minimum balance of 15,000 rupiah on your card to enter the gates. LRT stands for Light Rail Transit, is an electric-powered railway system for urban passenger transport, characterized by its medium capacity, smaller train size, and often elevated tracks. It acts as a rapid and often automated connectors between suburb areas and city centers. The price starts at 5,000 rupiah for the first 1 kilometer, and you must have minimum balance in your card at 20,000 rupiah. Transjakarta is the first bus rapid transit operating in Jakarta, capital city of Indonesia. It was designed to provide a fast, reliable, and affordable alternative to private vehicles in the city's heavy traffic. Most buses run on a busway, a lane that allows them to bypass traffic jams. It connects seamlessly with other transport modes like MRT, LRT, and KRL commuter. Transjakarta fares are hardly affordable. The standard flat fare is 3,000 rupiah per trip, regardless of distance, as long as you stay within the integrated system. Halo semuanya, perkenalkan aku Dana Saskia Hidisi. Aku berada di sini kita ada di Museum Perangko. Nah, pertama kita masuk nih di bagian sejarah Perangko. Nah, kita tahu museum Perangko ini kan berbentuk seperti pentagon, ada kemudian ada di depan itu sejarah museum kak. Nah, sejarah museum itu pertama kali dikatakan Perangko itu dicapai. Nah, itu Perangko pertama kali tulis pada di Daweta. Nah, ada juga seperti dari pesta sekolah, bahkan ada pada seperti ini. Di sini ada kiasan singkat dari kejadian Belanda yang membuat jalan yang dilakukan tahun 1809. Nah, pada kali itu dibangun pada 1908 hingga 1911. Jadi hanya 3 tahun untuk menyelesaikannya. Sekarang kita berlanjut ke yang kedua itu adalah proses pembuatan kapal. Nah, pembuatan ini cukup lama atau banyak sekali jalannya desainnya kita membuat pembuatan. Kalau di situ kita blending, kalau kita ada kritik atau misalnya pengopian, kita membuat bahan desain dengan kali. Nah, di sini kita ada tunjukin alat mesin cetak perangko nih pada zaman dulu. Yang kita menampilkan ada 5 warna dalam bentuk perangko. Di sini ada banyak bentuk perangko. Nah, di sini ada bentuk perangko yang dengan mewah, ada banteng, ada badak, dan ada gula kancil. Selanjutnya kita masuk ke perangko biasanya proses penerbitan. Nah, ini dibagi ada 2. Yang pertama pada 1945 yaitu Judul Indonesia Merdeka. Bahkan ada yang perangko pada tahun Hindia Belanda di tahun 1864. Nah, di sini kita ada lukisan yang menampilkan sejarah pertempuran Surabaya pada 10 Desember di mana semangat Indonesia keberadaannya itu dalam menjerat proses kemerdekaan dengan merebut bendera. Nah, di sini ada masuknya kan perangko pada tahun 1945 revolusi kemerdekaan kita ada foto Soekarno dan kita ada perangko dari kemerdekaan. Yang di mana sebelum kemerdekaan, tadi sesudah kemerdekaan. Nah, di sini kita ada di 1950 hingga sekarang hingga 1990-an. Ada
dari Asia Afrika, ada kembalinya. Sepertinya kalau uang tulisan dari banyaknya koleksi di sini, eh, nah di sini kita dari mereka ada sekitaran showcase, nanti ada showcase yang misalnya ada food area di 10 kan, bahkan ada habitat, bahkan ada berapa di Pelita ya. Nah Pelita zaman itu yang pembangunan kita lanjut ke dan itu berdasarkan tema. Itu nanti ada banyak anak budayaan, flora, fauna, wisata, kemanusiaan. Nah ini ada showcase-nya budaya kak, ada baju adat, bangunan hingga keindahan alam, bahkan ada benda wasi dan juga bunga-bunga. Jadi bagian wisata, ini bagian kebudayaan, flora, fauna. Jadi kita juga ada kita bukan lukisan pemandangan alam. Jadi kita tadi perusahaan. Ini showcase-nya showcase yang menunjukkan sosial kemanusiaan. Dan banyak kak, misalnya ada yang donor darah, bahkan ada olimpiade cacat gitu. Nah, bahkan ada konferensi keluarga berencana atau KB. Nah, lanjutnya nih, yang ini mana? Ini terangkat berdasarkan tema. Nah, temanya itu ada kepramukaan. Ya, Ibu Tien Soeharto yang membubuhkan tangan pada sampul hari pertama Perangkat Jamboree Nasional di Cibubur, Jakarta pada 1991. Nah, itu kita masuk pada showcase-nya. Olahraga yang itu Asian Games juga. Bahkan juga ada Ganevo dan Olimpiade Montreal. Ini juga ada banyak olahraga seperti pon, Thomas Cup, Uber Cup, hingga World Cup. Nah, di sini nih yang ada gambar PON 1 di Solo, PON National Sport Week in Solo. Yang terakhir kita masuk ke bagian kegiatan filateli. Nah, di sini ada pada dulu ini disebutkan TV tabung dan juga radio dari antik. Ini menunjukkan wartawan ayam, juga ada lantai di sananya. Nah, di bagian belakang ini kita diberikan barang-barang kak. Nah, sekarang ini Siamet, yaitu alat komunikasi telemekanis yang katanya populer nih pada tahun 1950 hingga 1970 kak. Nah, untuk ketiga ini adalah timbangan. Hai semuanya, aku Diana Saskia Hidayati dan di sini aku bersama Rafa, Dek Rafa. Nah, di sini kita tuh di belakang kita ini ada showcase nih pembuatan perangkok. Nah, dari sini dulu nih, Rafa bisa lihat yang di foto ujung sana. Nah, di sana itu namanya kantor Peruri gitu. Nah, salah satu kantor yang percetakan uang Republik yang mencetak uang Republik Indonesia pada zaman itu. Nah, itu ada juga contoh kantornya. Nah, di sini di depan Pak Rafa, terlihat nih proses pembuatan perangkornya dibuat. Nah, pertama tuh kita menggambar dulu. Nah, menggambar. Kalau pasti kita melakukan tema nih, menggambar. Lalu kita ada namanya plate making atau seperti di kopi gitu. Nah, lalu ada printing. Nah, lalu tarpo. Nah, di sini kalau bisa kita tidak menyentuh ya. Ada perforation dan juga numbering. Nah, di sini nih ada nih koleksi-koleksi dari dari berbagai pulau nih. Ada keindahan bawah laut, ada ikan-ikan. Nah, ini ikan lele nih, ini ada Gunung Bromo. Dan ada nih rumah adatnya Bali. Nah, ada juga ikan. Itu ada ikan gurame. Nah, di sini bagian ini kita melihat nah itu mesin-mesin. Nah, mesin-mesin itu mesin cetak perangko yang menyalip hingga 5 warna. Nah, salah satu contohnya nih di sini nih ada yang menggambar banteng, badak dan juga kancil. Di depan sana tuh salah satu mesin-mesin sehingga hasil cetakan dari perangko yang dibuat. Gitu. I just had to let you know you're